Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wida selalu berdoa agar kalian selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini mau melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin tentang apa yo? Masih ingat? Iya, tentang kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita berlanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum dilanjut, Bu Ida mau bertanya terlebih dahulu tentang kitab-kitab yang kemarin sudah Bu Ida berikan. Kitab artinya apa? Ya, kitab artinya menulis. Kalau Alkitab artinya tulisan. Kitab ada berapa yo? Iya pinter, ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Siapa nabinya? Taurat oleh Nabi Musa, Zabur oleh Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Yang terakhir adalah Al-Quran. Oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah banyak dijelaskan ya tentang isi daripada kitab masing-masing. Bida mau melanjutkan tentang kitab suci Al-Quran. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kitab suci Al-Quran itu berisi 30 juz, 114 ayat dan 6.114 surat dan 6.666 ayat. Isinya tentang apa? 1. Tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah yaitu keyakinan. Lalu tentang ibadah. Ibadah itu apa? Hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu tentang syariah. Apa syariah? Hukum, boleh dan tidaknya kita melakukan sesuatu. Lalu akhlak. Akhlak itu termasuk dalam muamalah keseharian kita. Lalu tarikh. Tarikh tentang apa? Tentang sejarah nabi-nabi terdahulu ada di dalam Al-Quran semuanya. Itu sudah kita pelajari yang kemarin ya. Termasuk nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Ada Al-Zikr, Al-Huda, lalu apa lagi? Al-Karim, Al-Kalam, dan lain sebagainya. Yang akan Bu Ida jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ya. Perhatikan, kalau kitab Al-Quran ya, itu berlaku untuk umat Nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti. Lah umat Nabi Muhammad itu siapa? Setelah Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad dipercaya menjadikan Nabi dan Rasul, maka itu semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan kitab yang lain. 3 kitab yang terdahulu, Injil, Taurat, dan Zabur, itu pada masanya. Pada masa Nabi Musa ya diberikan. Nanti setelah Nabi Musa tidak ada, kitabnya tidak digunakan lagi. Sama Zabur begitu, Injil juga begitu. Nah, tapi
Al-Quran tidak selamanya. Mulai dari Nabi Muhammad diberikan wahyu sampai sekarang, Al-Quran masih digunakan sebagai petunjuk. Ya, Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Siapa yang akan menjaga? Allah. Melalui siapa? Melalui umatnya yang hafal Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan, tidak ada orang yang hafal selain kitab Al-Quran. Ya. Kalau kitab yang lain gimana? Sudah banyak yang diselewengkan, sudah banyak yang diganti oleh tangan-tangan manusia. Lalu terjaga dari pertentangan. Al-Quran itu sangat terjaga, mudah untuk dihafal, mukjizat yang tidak seorang pun mampu mendatangkan untuk hal yang sama. Ya, mendatangkan ketenangan bagi pembacanya. Jadi kita kalau lagi suntuk, lagi bosen, lagi stres, bacalah Al-Quran, maka akan tenang di dalam hati kita. Sebagai obat, sebagai penawar hati, ya, bagi yang sakit penyakit syirik, tidak suka kalau temannya pandai, tidak suka kalau tetangganya kaya, itu namanya syirik. Ya, itu sebagai obat. Kalau sering dibaca, insya Allah akan memberikan obat, memberikan syafaat bagi pembacanya. Apa syafaat? Kebaikan. Kebaikan apa saja? Banyak sekali kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Termasuk kita diberi hidup, itu kebaikan. Diberi sehat, itu kebaikan. Ya. Lalu kalau kitab yang lain tadi berlaku pada zaman Nabi itu. Kalau Taurat juga Nabi Musa, Daud, Zabur juga ada Nabi Daud. Lalu Injil juga hanya pada Nabi Isa. Terus sudah banyak diselewengkan, diganti ya, oleh tangan-tangan manusia. Banyak yang diubah oleh pemeluknya sendiri. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Kami ulang ya, itu tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain. Sekarang hikmah diturunkannya Al-Quran yang secara berangsur-angsur itu, kenapa kok Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun? Satu ayat turun, nanti lama baru turun lagi, ditulis oleh sahabat di pelepah daun kurma, ada yang di batu. Setelah itu dikumpulkan pada zamannya sahabat Nabi, dikumpulkan lalu dibukukan sampai sekarang menjadi sebuah Al-Quran. Ya, hikmahnya apa? Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Turunnya ayat tersebut sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi akan lebih mengesankan dan berpengaruh di hati manusia. Lalu yang jelas mudah dihafalkan. Ada yang bertanya anak-anak? Tugas yang kemarin ada yang belum kirim, nanti silahkan kirim. Ditambah tugas pada hari ini, silahkan anak-anak nanti mengisi apa yang sudah ditugaskan. Demikian anak-anakku pembelajaran sampai hari ini. Mari kita berdoa sebagai penutup pembelajaran hari ini agar ilmu kalian berkah, manfaat untuk kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.